Oke, pada segmen ini akan dibahas mengenai bagaimana cara bertanya, apa yang harus diperhatikan dalam proses bertanya. Kita langsung saja ya. Ini ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Albert Einstein. Ya, teman-teman bisa baca, if I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask. For once, I know the proper question, I could solve the problem in less than 5 minutes. Jadi ini menunjukkan bagaimana sih sebetulnya kita bisa meramu pertanyaan yang baik ya. Kita langsung saja ya. Nah, ini ada teknik bertanya. Yang pertama itu ada beberapa hal ya ini yang diperhatikan dalam proses bertanya. Yang pertama itu harus memberikan pertanyaan itu yang relevan. Artinya menunjukkan bahwa seseorang itu mendengarkan dengan baik informasi yang diberikan. Ya. Kemudian jelas ya. Jelas menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, tidak ambigu ataupun tidak samar. Dan pertanyaannya itu ringkas, jadi tidak menggunakan kalimat yang sangat panjang padahal inti pertanyaan itu adalah A gitu ya misalnya. Kemudian memiliki tujuan yang jelas ya. Tujuannya tentu untuk mengumpulkan informasi atau untuk mengkonfirmasi pemahaman. Yang kelima, pertanyaan tidak mengarahkan pada jawaban yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita bertanya, pertanyaan itu tidak menyinggung-menyinggung ya. Makanya tidak perlu narasi yang panjang-panjang, langsung saja ke inti pertanyaannya. Kemudian pertanyaan itu sebaiknya menstimulasi pemikiran, ya, menstimulasi untuk menjawab dengan cara yang baik dan single dimensional. Jadi satu-satu gitu nanyanya, tidak multidimensional. Seperti ini contohnya, kapan dan mengapa konflik itu terjadi. Nah, kalau single dimensional ya satu kalimat tanya saja seperti itu. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan. Ada open question, ada closed question. Saya sudah singgung ya sebelumnya. Kalau yang open question ini tidak dapat dijawab dengan respon yang minim, tidak hanya iya tidak gitu ya. Dan dengan open question ini mendorong seorang individu yang ditanya untuk berpikir dan memberikan informasi. Jadi berceritalah nanti si individu yang ditanyanya. Berbeda dengan closed question. Kalau closed question itu dapat dijawab dengan respon yang minim, misalnya dengan jawaban iya atau tidak. Dan informasi yang didapat itu sedikit dan spesifik ya. Nah, ini masih jenis-jenis pertanyaan. Ada probing question. Jadi ini tuh untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Contohnya, apa yang Anda maksud dengan itu? Gitu. Dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Nah, misalnya itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih rinci. Ada juga hypothetical question. Nah, ini digunakan sama ya, hampir sama digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Contohnya, jika Anda dapat memperoleh pembiayaan, riset apa yang Anda lakukan? Nah, gitu. Selanjutnya, masih jenis pertanyaan ada reflective question. Nah, kalau reflective question itu pertanyaan yang ditujukan untuk mengkonfirmasi pemahaman, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya, mungkin seperti ketika misalnya di kelas dosen menanyakan apakah misalnya dapat dimengerti atau tidak. Nah, seperti itu ya. Kemudian leading question, ini pertanyaan yang mengarah ke suatu jawaban tertentu yang kadang dapat diterapkan untuk mendapatkan jawaban yang spesifik. Nah, jadi jika memang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang spesifik, bisa leading question. Ini selanjutnya masih jenis pertanyaan ada deflective question. Nah, biasanya pertanyaan ini digunakan untuk mengatasi situasi konflik yang penuh agresi dan pertentangan. Contohnya, ini seseorang membicara
Saya tidak setuju dengan Anda. Nah, kemudian deflective question, jika Anda dalam posisi saya, apa yang Anda akan lakukan? Oke. Terus ada closing question. Nah, ini untuk mencapai persetujuan atau kesimpulan ya. Jadi biasanya di akhir-akhir kalau misalnya wawancara, misalnya di akhir-akhir, nah itu bisa diajukan closing question. Oke, ini ada gambaran ya, gambaran beberapa pertanyaan yang misalnya bisa kita ajukan. Jadi kalau kita melakukan komunikasi, misalnya di awal kita bisa ajukan pertanyaan yang open, kemudian setelah mendapatkan beberapa informasi, kita bisa berikan close question, ya ini untuk memperjelas lagi, ya. Dan terakhir kita bisa checking question, ya, untuk memastikan bahwa apa ya, mengerti gitu dengan apa yang disampaikan. Oke, ini perbedaan antara open-ended question dengan close ended question ya. Seperti kita lihat yang close dulu. Nah, kalau yang close ini konteksnya dalam konseling pasien ya. Misalnya close ended question itu dapat menyebabkan pasien menjadi pasif ya. Itu kekurangannya. Kemudian bisa mengurangi keterbukaan dari pasien untuk menceritakan kondisi. Dan enable patient to avoid specific subject and emotional expression. Jadi memungkinkan pasien itu untuk menghindari ekspresi tertentu karena dia tidak bisa menceritakan gitu ya dengan pertanyaan close question. Dan kesannya itu seperti diinterogasi ya. Dan mungkin bisa jadi apa namanya? Ada rasa tertekan ya di pasiennya. Nah, ini kalau close ended question ini sifatnya itu menjadi pharmacy center question. Jadi pusat yang mengendalikan komunikasi itu hanya farmasi. Nah, coba kita bandingkan dengan yang open ended ya. Kalau yang open ended itu tidak do not require the patient to respond in your frame of the reference. Nah, maksudnya di sini tidak memerlukan tidak perlu gitu si pasien itu merespon dalam apa dalam frame dalam ranah seorang farmasi gitu ya. Jadi bebas saja si pasiennya itu bisa menceritakan apapun gitu ya. Jadi tidak hanya tercakup di apa pertanyaan dari seorang farmasi saja gitu nanti jawabannya, tapi bebas bisa bagaimana pasien mengekspresikan apa yang dialami. Kemudian ini ada ya permit open expression, jadi memungkinkan pasien mengeluarkan ekspresi-ekspresinya. Kemudian less likely to result in misunderstanding. Nah, ya menghindari misunderstanding ya karena pasien akan menjelaskan secara rinci. Dan promote rapport and develop a trusting relationship. Nah, kalau seperti ini, kenapa bisa timbul trusting? Karena um, pasien itu akan menceritakan apa yang dia alami dan di situ peran farmasi untuk mendengarkan sehingga ketika pasien menceritakan ya ketika kita mengajukan open ended pasien menceritakan dan menjawab pertanyaan tersebut dan kita mendengarkan sebagai farmasi maka pasien akan merasa oh dipercaya gitu perkataannya. Nah, gitu. Sehingga dari situ akan timbul rasa percaya ke farmasi dan mau gitu mendengarkan apa yang diarahkan nanti oleh farmasi. Nah, kalau open ended question sifatnya itu menjadi patient center question ya. Oke, selanjutnya ini ada funnel question teknik ya. Teknik dalam memberikan pertanyaan. Jadi keywordnya itu adalah listen ya. L-nya itu look interested and get interested ya. Kemudian I-nya involve yourself by responding. S-nya itu stay on target ya, jawaban yang ingin kita dapatkan. Test your understanding ya, evaluate the message and then
kemudian neutralize, your feeling. Jadi ini beberapa teknik ya yang bisa kita lakukan dalam proses, memberikan pertanyaan.